Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Kimia Lingkungan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai pencemaran air. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkanlah kelompok 12 untuk memperkenalkan anggota kelompok 12 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Zilal Zafira sebagai moderator. Kemudian ada keempat rekan saya lainnya. Yang pertama ada Apri Zayanti, kemudian ada Agus Miftahudin, kemudian Asni Rahmatika, dan Justin. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai kondisi air yang belum tercemar. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi makhluk hidup. Bahkan setiap hari manusia membutuhkan air dalam melakukan setiap kegiatannya, termasuk kegiatan pertanian, rumah tangga, industri, transportasi, olahraga, dan sebagainya. Namun tidak semua air dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Jika ditinjau dari segi kualitasnya, air bersih yang aman digunakan harus memenuhi syarat secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Menurut ahli, parameter fisik air yang dapat diamati meliputi kejernihan, warna, rasa, bau, suhu, dan zat padat terlarut. Untuk parameter kimia air meliputi derajat keasaman atau pH, kandungan oksigen, dan kandungan mineral atau logam. Sedangkan parameter kualitas air secara mikrobiologi dapat menggunakan organisme sebagai indikator. Kualitas air yang baik memiliki ciri-ciri yaitu air nampak jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, memiliki temperatur normal, tidak mengandung zat padatan, pH normal 6,5 sampai 7,5 dan tidak mengandung logam. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kandungan zat kimia pada air belum tercemar. Air mengandung 75,3% kimia anorganik dan 24,7% zat kimia organik. Zat kimia organik misalnya magnesium, kalsium, nitrat, fosfat, sedangkan zat kimia anorganik yaitu aluminium, barium, klorium, mangan, tembaga, fluorida, timbal, kromium, kadmium, dan lain-lain. Zat kimia organik sangat dibutuhkan oleh tubuh, karena itu dalam pengolahan air diusahakan zat-zat kimia ini tidak dihilangkan. Sedangkan zat kimia anorganik tidak dibutuhkan oleh tubuh sama sekali dan bahkan berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, keberadaannya dalam air harus dihilangkan atau ditekan sekecil mungkin jumlahnya. Yang pertama yaitu mengenai kesadaran air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium atau Ca dan magnesium atau Mg dalam bentuk garam karbonat. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Selain ion kalsium dan magnesium, penyebab kesadaran juga bisa merupakan ion logam lain maupun garam-garam bikarbonat dan sulfat. Nilai kesadaran air diperlukan dalam penilaian kelayakan perairan. Selanjutnya yaitu kalsium atau Ca. Kalsium merupakan salah satu mineral yang banyak ditemui di kandungan air manapun. Kalsium umumnya merupakan kandungan mineral yang sangat penting dalam makanan. Kalsium yang terkandung dalam air akan diserap secara efektif oleh tubuh dan sifatnya seefektif kalsium dari susu untuk tulang pembentukan serta dapat mengurangi osteoporosis. Karena begitu pentingnya kalsium dan akan menjadi masalah besar jika kekurangan kalsium, maka sumber air yang kaya akan kalsium dapat dianggap sebagai faktor yang paling penting. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak menetapkan standar kadar kalsium dan atau magnesium dalam air minum karena tidak ada dampak kesehatan yang merugikan. Kemudian yang ketiga, magnesium atau Mg. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak menetapkan standar kadar magnesium dalam air minum karena tidak ada dampak negatif kesehatan yang merugikan. Kemudian yang keempat, alkalinitas. Alkalinitas adalah kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa menurunkan pH larutan atau dikenal dengan sebutan acid neutralizing capacity atau ANC, atau kuantitas anion di dalam air yang dapat menetralkan kation hidrogen. Air memerlukan ion alkalinitas dalam konsentrasi tertentu. Jika kadar alkalinitas terlalu tinggi dibandingkan kadar Ca2+ dan Mg2+,
air menjadi agresif dan menyebabkan karat pada pipa. Kemudian yang kelima yaitu nitrat. Nitrat merupakan salah satu sumber utama nitrogen di perairan. Kadar nitrat pada perairan alami tidak pernah lebih dari 0,1 mg per liter. Kadar nitrat lebih dari 5 mg per liter menggambarkan terjadinya pencemaran antropogenik yang berasal dari aktivitas manusia dan tinja hewan. Kadar nitrat lebih dari 0,2 mg per liter dapat mengakibatkan terjadinya eutrofikasi atau pengayaan perairan, yang selanjutnya menstimulir pertumbuhan algae dan tumbuhan air secara pesat atau blooming. Kadar nitrat tidak boleh lebih dari 10 mg NO3 per liter atau 50 mg NO3 per liter. Nitrat tidak bersifat toksik terhadap organisme akuatik. Baik, yang selanjutnya yaitu zat penyebab pencemaran lingkungan air. Bahan buangan zat kimia banyak ragamnya, tetapi dalam bahan pencemaran air ini akan dikelompokkan menjadi yang pertama sabun, yaitu deterjen, sampo, dan bahan pembersih lainnya. Yang kedua bahan pemberantas hama atau inseksida. Yang ketiga zat warna kimia, dan yang keempat zat radiokimia. Sabun adalah bahan buangan zat kimia yang berupa deterjen, sampo, dan bahan pembersih lainnya yang berlebihan di dalam air ditandai dengan timbulnya buih sabun pada permukaan. Nah, berdasarkan reaksi kimianya, sabun yaitu C17H35COOH plus NaOH menjadi C17H35COONH, COONA, dan H2O. Sabun natron atau sabun keras adalah garam natrium asam lemak seperti pada contoh reaksi di atas, sedangkan sabun lunak adalah garam kalium asam lemak yang diperoleh dari reaksi asam lemak dengan basa KOH. Sabun lemak diberi pewarna yang menarik dan pewangi parfum yang enak serta bahan antiseptik serta pada sabun mandi juga. Beberapa sifat sabun yaitu yang pertama, larutan sabun mempunyai sifat membersihkan karena dapat mengemulsi kotoran yang melekat pada badan atau pakaian. Yang kedua, sabun dengan air sadah tidak dapat membentuk busa tapi akan membentuk endapan, yaitu endapan C17H35COO 2 kali Ca. Yang ketiga, larutan sabun bereaksi basa karena terjadi hidrolisis sebagian. Sedangkan deterjen adalah bahan pembersih seperti halnya sabun, akan tetapi dibuat dari senyawa petrokimia. Deterjen mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sabun karena dapat bereaksi pada air sadah. Untuk contoh bahan pembentuk yang bersifat alkalis adalah natrium tripolsifosfat. Bahan buangan berupa sabun dan deterjen di dalam air lingkungan akan terganggu karena yang pertama, sabun akan menaikkan pH sehingga dapat mengganggu kehidupan organisme di air. Yang kedua, bahan antiseptik yang ditambahkan ke dalam sabun atau deterjen juga mengganggu kehidupan mikroorganisme di dalam air. Yang ketiga, ada sebagian bahan sabun atau deterjen yang tidak dapat dipecah oleh mikroorganisme yang ada di dalam air. Yang keempat, bahan pemberantas hama. Pemakaian bahan pemberantas hama atau inseksida pada bahan pertanian seringkali meliputi daerah yang sangat luas hingga sisa inseksida pada daerah pertanian tersebut cukup banyak. Nah, sisa bahan inseksida ini dapat sampai ke air melalui pinggiran sawah. Yang selanjutnya yaitu yang C, ada zat warna kimia, atau yang ketiga zat warna kimia. Zat warna kimia dipakai hampir pada semua industri. Tanpa memakai zat warna, hasil atau produksi industri tidak menarik. Karena itu, hampir semua produk dimanfaatkan agar produk itu dapat dipasarkan dengan mudah. Pada dasarnya, semua zat warna adalah racun bagi tubuh. Karena itu, pencemaran zat warna ke air perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh agar tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Pada zat warna tertentu yang relatif aman bagi manusia itu yang zat warna yang digunakan pada industri bahan makanan dan minuman. Zat warna tersusun dari kromogen atau auxkromogen merupakan senyawa aromatik yang berisi kromopor, yaitu zat pemberi warna yang berasal dari radikal kimia misalnya seperti kelompok nitrosol, azo, dan etilen. Sedangkan auxokrom adalah
radikal yang memudahkan terjadinya pelarutan, sehingga zat warna dapat meresap dengan baik ke dalam bahan yang akan diberi warna. Contoh aukrosom adalah min COOH atau min SO3H atau kelompok pembentuk garam min NH2 atau OH. Berdasarkan bahan susunan zat warna, bahan-bahan yang ditambahkan pada dapat dimengerti bahwa hampir semua zat warna kimia adalah racun. Apabila masuk ke dalam tubuh, manusia dapat bersifat genetik atau merangsang tubuhnya kanker. Karena itu, pembuatan zat kimia ke air sangat berbahaya karena sifatnya racun. Zat kimia juga mempengaruhi kandungan oksigen dalam air, mempengaruhi pH air lingkungan yang menjadikan gangguan bagi mikroorganisme dan hewan air. Yang keempat yaitu zat radioaktif. Tidak tertutup kemungkinan adanya pembuangan sisa zat radioaktif ke air lingkungan secara langsung. Ini mungkin karena aplikasi teknologi nuklir yang menggunakan zat radioaktif pada berbagai bidang sudah banyak dikembangkan. Sebagai contoh adalah aplikasi teknonuklir pada bidang pertanian, kedokteran, farmasi, dan lainnya. Adanya zat radioaktif dalam air lingkungan jelas sangat membahayakan bagi kehidupan lingkungan dan manusia. Zat radioaktif dapat menimbulkan kerusakan biologis baik melalui efek langsung atau efek tunda. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu sumber pencemaran air. Banyak sekali penyebab utama sumber pencemaran air. Akan tetapi, dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kontaminan secara langsung dan juga tidak langsung. Sumber yang langsung itu meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga, dan juga sebagainya. Sedangkan yang sumber tak langsung itu adalah kontaminan yang memasuki badan air dari air tanah, atau juga atmosfer yang berupa hujan. Pada dasarnya, sumber pencemaran air ini berasal dari industri, rumah tangga, atau permukiman, dan juga pertanian. Tanah dan juga air mengandung sisa dari aktivitas pertanian, misalnya pupuk dan juga pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. Saat ini hampir 10 juta zat kimia yang dikenal manusia dan hampir 100.000 zat kimia yang telah digunakan secara komersial. Kebanyakan zat kimia tersebut itu dibuang ke badan air atau air tanah. Sebagai contohnya adalah pestisida yang biasa digunakan di pertanian, industri, atau rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya itu ada deterjen yang biasa digunakan di rumah tangga atau PCB5 yang digunakan sebagai pada alat-alat elektronik. Erat kaitannya dengan masalah indikator pencemaran. Ternyata komponen pencemaran air turut menentukan bagaimana indikator terjadi. Komponen pencemaran air yang berasal dari industri, rumah tangga, atau permukiman, dan juga pertanian dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu padatan, yang kedua organik dan olahan bahan makanan, yang ketiga anorganik, yang keempat cairan berminyak, dan yang terakhir yaitu berupa gas atau berupa panas. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak yang terjadi akibat pencemaran air. Mungkin kita tahu bahwa banyak sekali dampaknya ya. Jadi pencemaran air ini dapat berdampak sangat luas. Misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangannya ekosistem sungai dan juga danau. Pengerusakan hutan akibat hujan asam dan sebagai berikut. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali, yang disebut eutrofikasi. Ledakan pertumbuhan tersebut menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan atau tumbuhan air menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisinya menyedot lebih banyak oksigen. Akibatnya, ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan menurun. Di sini ada dampak pencemaran air pada umumnya dibagi menjadi 4 kategori. Bisa kita lihat sama-sama, yaitu yang pertama, dampak terhadap kehidupan
biota air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu, kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan juga tumbuhan. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat, dengan air limbah menjadi sulit terurai. Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air limbah tidak diinginkan dahulu. Nah, kemudian dampak yang kedua yaitu dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan faisal kaliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak sekali peneliti yang mengidentifikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Yang ketiga yaitu dampak terhadap kesehatan. Nah, ini sangat berdampak bagi tubuh kita. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain air sebagai media untuk kehidupan mikropagogen, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit, jumlah air yang tersedia tak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan dirinya, air sebagai media untuk vektori penyakit. Kemudian yang keempat yaitu dampak terhadap estetika lingkungan. Dengan demikian, banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar dan juga biasanya ditandai oleh bau yang sangat menyengat. Di samping itu, tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalahnya, limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin. Sedangkan limbah deterjen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Cara penanggulangan pencemaran air. Nah, pada prinsipnya ada dua usaha untuk menanggulangi pencemaran, yaitu secara non-teknis maupun secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merencanakan, kemudian mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundang-undangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan, misalnya meliputi AMDAL, kemudian pengaturan dan pengawasan kegiatan dan menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis itu bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya, misalkan dengan mengubah proses mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Sebenarnya penanggulangan pencemaran ini dapat kita mulai dari diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan mengurangi sampah, kemudian mendaur ulang sampah, kemudian memperhatikan bahan kimia yang akan kita buang dari rumah. Lalu pencemaran air juga merupakan tantangan yang kompleks dan penanggulangannya itu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, dengan adanya upaya bersama dan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas air, maka diharapkan dapat mengurangi dan mencegah pencemaran air yang merugikan lingkungan dan juga kesehatan manusia. Baiklah, selanjutnya itu manfaat air dan zat kimia di dalamnya. Air adalah zat yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, beberapa manfaat air dan zat kimia di dalamnya itu antara lain, yang pertama, kehidupan manusia. Air adalah komponen utama dalam tubuh kita. Kita membutuhkan air untuk dehidrasi, untuk hidrasi tubuh, menjaga keseimbangan suhu, serta melancarkan berbagai proses biologis dalam tubuh kita. Kemudian sebagai sumber nutrisi, air mengandung beberapa mineral yang penting bagi kesehatan seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Kemudian pada bidang pertanian, air merupakan sumber kehidupan bagi tanaman. Kemudian pada bidang transportasi dan perdagangan, air itu memiliki peran penting dalam transportasi dan perdagangan. Jalur-jalur air seperti sungai, danau, dan laut digunakan untuk transportasi barang, komoditas, dan juga manusia. Kemudian pada bidang ekosistem air adalah habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Seperti danau, sungai, dan lautan menyediakan lingkungan yang beragam untuk dan mendukung keanekaragaman hayati. Kemudian
Beberapa contoh manfaat zat kimia yang umumnya ditemukan dalam air. Yang pertama, mineral esensial. Air mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, kalium, dan natrium. Mineral-mineral ini penting bagi kesehatan manusia dan berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit, fungsi otot, saraf, serta kesehatan tulang. Kemudian fluorida. Fluorida adalah zat kimia secara alami terdapat dalam air dan memiliki manfaat dalam mencegah kerusakan gigi. Kemudian zat besi. Air yang mengandung zat besi dalam jumlah yang wajar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah dan menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh yang sehat. Kemudian fitokimia. Air yang mengandung senyawa-senyawa fitokimia alami seperti polifenol dan flavonoid dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Senyawa-senyawa ini ditemukan dalam air yang mengalir melalui tanaman dan memiliki sifat antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan radikal bebas dan penyakit degeneratif. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 12 mengenai pencemaran air. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.